Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang bernama Ayu Dwi Stianingsih dari kelas 11 Farmasi 2 ingin menjelaskan tentang materi farmakologi, yaitu tentang diuretik. Diuretik adalah zat yang dapat memperbanyak pengeluaran urin atau diuresis akibat pengaruh langsung terhadap ginjal. Zat lain yang juga menyebabkan diuresis tetapi tidak mempengaruhi ginjal secara langsung adalah: yang pertama, obat yang memperkuat kontraksi jantung, misalnya digitalis dan teofilin. Yang kedua, zat yang memperbesar volume darah seperti plasma dan dextran. Dan yang ketiga, zat yang menghambat sekresi hormon antidiuretik, misalnya air, alkohol, dan larutan hipotonik. Proses diuresis dimulai dengan filtrasi yang terjadi di glomerulus yang hasilnya berupa ultrafiltrat atau mengandung air dan elektrolit. Ditampung pada kapsul Bowman yang terdapat pada sekeliling glomerulus. Kemudian ultrafiltrat tersebut disalurkan di kandung kemih dengan melintasi saluran-saluran seperti tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan saluran pengumpul atau ductus colligans. Pada setiap saluran yang dilewati terjadi reabsorpsi zat tertentu. Kebanyakan obat diuretik bekerja dengan mengurangi reabsorpsi ion natrium plus sehingga pengeluarannya bersama air diperbanyak. Obat ini bekerja khusus terhadap tubulus ginjal pada tempat yang berlainan, yaitu yang pertama, pada tubulus proksimal di sini 70% ultrafiltrat diserap kembali atau glukosa, ureum, ion natrium plus, dan klorin min. Filtrat tidak berubah dan tetap isotonis terhadap plasma. Diuretik osmotik atau mannitol sorbitol gliserol juga bekerja di tempat ini dengan mengurangi reabsorpsi ion natrium plus dan klorin min. Yang kedua, pada lengkung Henle di sini 20% ion klorin min diangkut secara aktif ke dalam sel tubuli dan disusul secara pasif oleh ion natrium plus, tetapi tanpa air sehingga filtrat menjadi hipotonik terhadap plasma. Diuretik loop atau diuretik kuat seperti furosemid, bumetamida, dan asam etakrinat bekerja di sini dengan merintangi transport klorin min. Yang ketiga, pada tubulus distal bagian depan ujung lengkung Henle dalam korteks, di sini ion natrium plus diserap kembali secara aktif tanpa penarikan aktif tanpa air sehingga filtrat menjadi lebih cair dan lebih hipotonis. Saluretik atau tiazid, chlorthalidone mefruzida, dan clopamida bekerja di sini dengan merintangi reabsorpsi ion natrium plus dan klorin min. Dan yang keempat, pada tubulus distal bagian belakang di sini ion natrium plus diserap kembali secara aktif dan terjadi pertukaran dengan ion kalium plus, hidrogen plus, dan kation plus. Proses ini dikendalikan oleh hormon aldosteron, zat penghemat kalium atau spironolakton, triamteren, dan amilorida bekerja di sini dengan mengurangi ion kalium plus dengan ion natrium plus sehingga terjadi retensi kalium atau antagonis aldosteron. Reabsorpsi air terutama berlangsung di saluran pengumpul atau ductus colligans, dan yang bekerja di sini hormon antidiuretik atau vasoperin. Diuretik dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, diuretik dengan kerja umum. Berdasarkan diuresisnya, diuretik kerja umum dibagi menjadi tiga golongan, yaitu A. Berdaya kerja kuat atau diuretik loop, misalnya furosemid, bumetamida, dan asam etakrinat. Diuretik ini bekerja cepat tetapi singkat, hanya 4-6 jam. Lebih kurang 20% dari jumlah ion natrium plus dalam filtrat yang diekskresikan. Digunakan pada keadaan akut, misal pada edema, otak, atau paru-paru. B. Berdaya kerja sedang atau saluretik, misalnya
hidroklortiazid, klortalidon, clopamid, dan indapamid mengekskresikan 5-10% ion natrium plus dalam tubulus distal bagian depan. Digunakan pada terapi pemeliharaan hipertensi atau bermacam-macam edema. Dan yang C, berdaya kerja lemah atau diuretik hemat kalium. Misalnya spironolakton, amilorida, dan triamteren. Obat ini mengekskresikan ion natrium plus kurang dari 5% pada tubulus distal bagian atas. Yang kedua, diuretik dengan kerja khusus. Diuretik ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang A, diuretik osmotik, misal manitol, sorbitol, gliserol, dan ureum. Reabsorpsinya bersifat non-elektrolit dan tidak lengkap sehingga tekanan osmotik ultrafiltrat dipertinggi dan kadar natrium menurun dalam cairan tubuh. Kekurangan diuretik ini ada 3. Yang pertama, ureum. Daya kerja lemah, rasa tidak enak menyebabkan gangguan usus. Yang kedua, manitol dan sorbitol. Hanya dapat digunakan parenteral dan dapat menyebabkan edema paru. Yang ketiga, penggunaan kelompok diuretik ini sudah jarang digunakan karena sudah ada furosemid. Dan yang B, perintang karbon hidrase, misal acetazolamid dan diklofenamid bekerja merintangi enzim karbonan hidrase di sel-sel tubuli sehingga ion-ion HCO3, natrium plus dan kalium plus diekskresikan bersama air. Penggunaan ini sekarang hanya pada glaukoma untuk mengurangi produksi cairan dalam mata. Diuretik digunakan ketika dikehendaki pengeluaran urin lebih banyak terutama pada yang pertama, edema. Edema adalah suatu keadaan kelebihan air di jaringan. Misalnya, pada dekompensasi jantung setelah infark, saat sirkulasi darah tidak berlangsung sempurna lagi dan air tertimbun di paru-paru pada asites atau busung perut. Ketika air tertimbun di rongga perut atau pada penyakit-penyakit ginjal. Yang kedua, hipertensi. Hipertensi untuk mengurangi volume darah agar tekanan menurun. Diuretik mempunyai sifat memperkuat antihipertensi sehingga sering dikombinasikan dengan obat tersebut. Yang ketiga, diabetes insipidus, produksi air kemih berlebihan. Dalam hal ini, diuretik justru mengurangi poliurea, batu ginjal untuk membantu mengeluarkan endapan kristal dari ginjal dan saluran kemih. Penggolongan obat diuretik terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama tiazid. Obat diuretik yang termasuk golongan tiazid adalah indapamid, hidroklorotiazid, dan klortalidon. Yang kedua, diuretik loop. Obat diuretik yang termasuk golongan diuretik loop adalah bumetanid dan furosemid. Yang ketiga, diuretik hemat kalium. Obat diuretik yang termasuk golongan diuretik hemat kalium adalah amilorid, epleronen, spironolakton, dan triamteren. Yang keempat, penghambat karbonat anhidrase. Diuretik yang termasuk jenis penghambat karbonat anhidrase adalah acetazolamid. Dan yang kelima, diuretik osmotik. Diuretik yang termasuk jenis-jenis diuretik osmotik adalah manitol. Sekian dari saya, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.